Ketika Zain mendengar ini, dia bertanya dengan panik, apakah benar-benar akan ada perang? Bisakah kamu berbicara dengan Komandan Hamid dan memintanya untuk mengirim helikopter untuk mengirim saya pergi dulu? Saya belum pernah berperang, tidak ada gunanya tinggal di sini. Prajurit itu berkata dengan suara dingin, helikopter itu sudah lama pergi. Kamu tidak bisa pergi kemana-mana sekarang. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah mencari kotoran. Jika kamu ingin mencoba keberuntunganmu, tetaplah di sini dan jangan melakukan apa-apa. Begitu dia mendengar ini, beraninya dia berpura-pura lagi. Jadi sambil mengutuk Tama dengan bahasa paling kejam di hatinya, dia dengan enggan mengikuti yang lain dan pergi keluar gua untuk menyiapkan tanah. Zain dengan ember minyak pelumas mesin diesel kosong, dengan susah payah menyekop seember tanah, hanya mengangkat untuk kembali. Di luar terdengar suara udara pecah yang tajam. Sebelum dia bisa mengetahui suara apa itu, ledakan yang memekakkan telinga terdengar secara berurutan. Penembakan telah dimulai. Pada saat ini seluruh gunung tampak bergetar. Dan pangkalan di luar pintu masuk gua, yang terletak di lembah, langsung jatuh ke lautan api. Zain berteriak keras dalam ketakutan, tumbuh dewasa, itu adalah pertama kalinya dia tidak memiliki kontak dengan perang. Ia merasa telinganya telah tuli secara umum, selain tinnitus, gendang telinga juga sangat sakit, organ dalam tubuhnya juga sepertinya baru saja ditumbuk, betapa tidak nyamannya mengalami pengalaman seperti itu. Prajurit yang bertugas menjaganya buru-buru menyeretnya ke dalam lubang, dan segera setelah itu, peluru kedua datang bersiul. Target peluru putaran kedua ini masih merupakan pangkalan di lembah, dengan ledakan yang memekakkan telinga satu demi satu. Zain buru-buru menutup telinganya dengan kedua tangan dan berjongkok di tanah sambil menggigil. Prajurit lain, di sisi lain, telah lama bersiap untuk mempertahankan diri dari kejutan ledakan. Putaran demi putaran cangkang miring ke bawah, tidak menyebabkan efek pada mereka. Sebaliknya, ketika penembakan berlangsung lebih lama dan lebih lama, jiwa para prajurit malah memiliki rasa aman dan superioritas yang kuat. Karena mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri efek besar yang dimainkan oleh benteng-benteng kontra lereng dalam menanggapi penembakan. Bersembunyi di benteng yang begitu kuat untuk menghadapi serangan itu seperti bersembunyi di mobil lapis baja dan ditembak oleh orang-orang primitif dengan busur dan anak panah. Alih-alih memiliki rasa takut, para prajurit sekarang memiliki perasaan superioritas psikologis terhadap musuh yang hampir mengejek. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak peluru yang ditembakkan musuh, semakin tinggi moral anak buah Hamid. Musuh Hamid, yang tahu bahwa pada saat ini pasukannya, bukannya terbunuh sebagian besar oleh tembakan, semakin berani mendengar suara tembakan. Pada saat ini, dia melihat bahwa penembakan itu memiliki sedikit efek pada benteng anti lereng, juga mendapatkan kepercayaan diri. Sambil mendengarkan gemuruh artileri di luar, dia meratap dalam hatinya, jika bukan karena taktik anti lereng yang diajarkan kepadaku oleh saudara Tama, saya khawatir nyawa beberapa ribu orang saya semuanya akan dipertanggungjawabkan selama 2 putaran pertama pengeboman artileri. Film yang Tama menyuruhku untuk menonton memang pertarungan klasik buku teks. Tentara sukarelawan yang hebat mampu mencapai kemenangan terakhir dalam pertempuran ini melawan pemboman jutaan peluru bukan hanya karena mereka berani dan pandai bertarung. Itu lebih karena visi strategis mereka yang luar biasa dan disposisi taktis yang canggih. Ketika aku melewati pertempuran ini, aku akan menggali semua gunung di sekitar sini dan membangun benteng super yang akan sekokoh emas. Pada saat ini, penembakan pasukan pemerintah terus berlanjut. Mereka membawa puluhan ribu kerang kali ini. Dengan lebih dari 30 senjata, tidak masalah untuk menembakkan ratusan peluru. Selain itu, infanteri mereka masih maju, jadi selama waktu ini, tembakan artileri berlanjut dengan interval 1 putaran setiap 3 menit. Setelah 20 putaran penembakan,
sebagian besar pangkalan di lembah telah diratakan dengan tanah. Hanya beberapa rumah yang tersisa berdiri utuh dan sendirian. Beberapa tentara dengan hati-hati datang ke pintu masuk lubang untuk mengamati kerusakan pangkalan. Setelah mengetahui bahwa pangkalan itu telah diratakan dengan tanah, banyak dari mereka memiliki mata merah, mengepalkan tangan, mengatupkan gigi, dan hati mereka penuh kebencian. Mungkin bagi Zain, pekarangan kecil yang lusuh itu adalah mimpi buruk dan neraka. Tetapi bagi para prajurit ini, pekarangan kecil itu, rumah-rumah itu adalah rumah mereka. Dan sekarang, rumah mereka diterbangkan oleh musuh. Sama seperti banyak tentara yang dengan marah mencoba membalas kekalahan, babak baru penembakan datang. Kali ini, kerang tidak jatuh lagi ke dasar yang hampir rata, tetapi mendarat langsung di pinggiran gunung di sisi selatan pangkalan, yang merupakan lereng positif gunung. Karena, dalam persepsi konvensional pihak lain, mereka merasa bahwa sebagian besar tentara, makanan dan amunisi Hamid, dan perbekalan lainnya, harus ditempatkan di dalam pangkalan, sehingga penembakan di depan untuk waktu yang lama akan menghancurkan pangkalan mereka sepenuhnya. Serta perlengkapan dan perlengkapannya. Dan mereka juga tahu dengan jelas bahwa kekuatan pertahanan utama dari markas orang ini harus terkonsentrasi di lereng positif gunung. Oleh karena itu, setelah mereka menghancurkan markas, mereka mulai menghancurkan posisi pertahanan. Mereka berpikir bahwa selama mereka menggunakan daya tembak yang kuat untuk menghancurkan semua kekuatan pertahanannya di lereng positif, tank dan infanteri akan bisa langsung masuk. Dengan cara ini, pada dasarnya, infanteri hanya perlu datang dan menyapu ekornya dan pertarungan pada dasarnya akan berakhir. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa lengan Hamid dan lengan lain yang sejenis sangat berbeda. Sebelum mengenal Tama, benteng dasar Hamid adalah untuk menggali beberapa lubang perlindungan di lereng positif gunung, dan kemudian menggunakan batu untuk membangun tumpukan tembak, dan kemudian menggunakan jerami di atasnya untuk membuat atap untuk bersembunyi. Benteng semacam ini sangat sederhana, jika di tempat tinggi untuk menghadapi serangan infanteri musuh, untuk menghadapi peluru infanteri AK-47 tanpa masalah, dan memang memiliki keuntungan yang sangat besar. Namun, jika pihak lain memainkan pemadaman api, penggunaan mortir atau RPG, lubang perlindungan ini pada dasarnya sama dengan kertas, hanyalah kuburan tentara terbaik. Kini pasukan pemerintah gencar melakukan pengeboman lereng positif, juga untuk segera membongkar kekuatan pertahanan Hamid. Tapi mereka tidak pernah bermimpi bahwa dia baru saja membuat transformasi lengkap dan total dari benteng frontal. Sekarang benteng permanen yang diukir dari tubuh gunung berbatu, dan pada saat yang sama membuat penahan dan perkuatan berlapis-lapis dengan beton bertulang di dalamnya, proses konstruksinya sekuat terowongan. Dengan kekuatan tembakan artileri mereka, kemungkinan meledakkan benteng semacam itu hampir nol. Kecuali penggunaan bom bor berat kelas atas. Hanya dengan begitu benteng dapat diledakkan. Tapi senjata presisi tinggi semacam ini, hanya negara-negara P5 PBB yang bisa menguasainya. Tingkat daya tembak Suriah secara keseluruhan, paling-paling adalah tingkat tahun 1960-an dan 1970-an, tidak mungkin mendapatkan peralatan semacam ini untuk mereka. Terlebih lagi, bahkan jika mereka memiliki peralatan seperti itu, mereka tidak akan dapat menyebabkan kerusakan langsung pada pasukan Hamid. Karena saat ini, di benteng depannya, tidak ada seorang pun prajurit. Hamid dengan tegas melaksanakan instruksi Tama, karena pihak lain bermain dengan sinergi infanteri dan artileri. Ketika artileri berhenti dan infanteri mulai menyerang, maka pasukan akan dikerahkan untuk bermain bertahan. Dan para prajurit pada saat ini ketika peluru artileri musuh mengenai puluhan peluru, pihak Hamid bahkan tidak terluka.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.